gue bakal ngebahas tentang remap Ecu ya. Di video kali ini gue ditemenin sama Om Demi. Halo Om, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Om Demi ini owner dari UT Garage yang fokusnya sama remap Ecu. Untuk kawan-kawan yang pengen tahu kelanjutannya, mari kita simak di Joko Tinggi Channel. Itu dengan remap Ecu ini apa sih Om? Remap itu kalibrasi. Ya sekarang remap itu di atau setting ulang ECU. Oh, jadi ECU standar pabrikan gitu kita setel lagi gitu loh kalibrasinya, akselerasi segala macam itu di remap tadi. Iya, dengan kita cara setting remap ulang tadi. lagi. Untuk remap sendiri Om, apakah untuk ada mobil yang khusus gitu loh? Misalkan kayak untuk orang balap, tes gitu lah, anak jam muda gitu kan. Bisa buat harian, bisa juga buat balap. Bisa buat harian? Bisa buat harian. Kalau buat online bisa nggak Om? Kali aja deh kan. Iya, Ada yang pakai yang yang gacor-gacor itu kan. Benar. Ya biar kenceng tarik penumpang, dia remap dulu nih Om. Bisa gitu Om? Ya bisa juga Bisa sih. juga. Iya. Bisa dengerin tuh. Bisa. Yang Balik lagi bisa. ojol-ojol bisa sini. Jadi di remap semua ya. Untuk mobilnya Om, ada spesifikasi khusus gitu aja. Ada mobil tertentu yang ini tidak bisa di remap, ini bisa di remap. Apa semua mobil dipukul rata bisa Om? Kalau mobil bisa di remap itu dari tahun 2003. 2003. Jadi 2003 untuk Jepang. bisa disetting ulang nih. Iya. Pabrikan Jepang, Iya. pabrikan yang lain? Eropa itu udah mulai dari BMW E36 bisa. BMW 36 ya. 36, terus dengan kode M46, terus 318, 320, 323 itu bisa. Bisa semua. Kalau Eropa bisa semua, cuman kalau Jepang itu ada beberapa yang nggak bisa. Contohnya kayak Toyota. Emang udah distandarin pabrikan itu Nah, gitu. kalau Toyota dia masuknya di Dual VVT-i itu biasanya nggak bisa. Jadi kalau kayak remap itu mobil pabrikan yang emang distandarin bener untuk biasanya emang pabrikan distandarin keselamatan ya awalnya. Ya, benar. Tapi kita kan Di-lock. kadang kan kita pas udah punya mobil itu kita kayaknya kurang loh dengan ke style kita, gaya kita dengan setir kita segala Ya, macam. benar. Jadi kita ngebuka untuk si pabrikan tadi. Ya, setting ulang lagi. Setting ulang Karena kan lagi. kalau dari pabrikan itu kan di lock. Mm-mm. Nah, lockannya itu biasanya kalau mobil-mobil Jepang itu di 145, 155. Itu biasanya Bertahan sih ya? gini, kalau misalnya mobil yang standar memang standar pabrikan, dia masuknya apa ya? Kalau orang biasa dapetnya itu ngejut. Yang Ngejut. pertama, yang kedua penyakit keluar. Batuk-batuk plus Oh, iya, bukan ya? batuk, muntaber kan kayak gitu. Tapi jangan corona ya. Amit-amit. Amit. Jauh-jauh lah kita bebasin lah Indonesia ini Iya. dari corona boy. Amin. Kalau di remap itu balik lagi ke setting ulang. Jadi gimana caranya tenaga dapat, irit pun dapat. Irit pun dapat. Tapi balik lagi attitude. Si pengemudi ya tetap ya. Balik lagi. Pertahanin boy gas lu. Benar itu. Apalagi zaman lagi susah. Biar irit deh. Cuman gini, kalau di remap ada spesifikasi khususnya minimal mobil di atas 2013 harus dia pakai Pertamax. Kenapa? Takutnya nanti suatu saat nanti atau udah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia boros. Kedua, gelitik. Nah, ada solusinya lagi gelitik. Adalah kawan gue satunya yang jualan. Nanti kita bahas gelitik. Nah, terus yang ketiga, dia pasti cepat panas lah. Banyak bener trouble ya sebenarnya. Karena mobil standar yang dengan kekuatan standar dan Ya. apa adanya itu kita paksa untuk berlari cepat dan kencang ya kan dengan benar. akselerasi yang spontanitas. Iya, benar. Jadi di remap ini istilahnya dibuka semua lah ya. Ya, solusi loyo-loyo 5L. 5 ya. 5 letih lesu. Tambah lebih lesu. Jangan lupa minum tit. Parah Om. Aduh. Biasa sih udah monopos itu Om kayak gitu. Nah untuk kayak misalkan berpengaruh nggak sih sama spare part gitu. Misalkan kita mesin kita jangkauan mesin ini biasanya mobil standar yang tidak di remap itu misalkan usia di partnya ini bisa 5-6 tahun, 10 tahun bahkan seumur hidup lah ya kan. Setelah kita remap ada jangka gak sih? Kan karena ini dipasang cepat ini.
Oh, jangka. Dipaksa untuk kerja keras. Berarti ada lebih pengaruhnya deh untuk part ya. Iya, ada pengaruhnya sih, cuman nggak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya dengan kompresinya sekian, misalnya 10:1 apa 10:2, biasanya harus tetap pakai busi harian. Kenapa? Gua nggak pernah nyaranin untuk jadi busi racing. Busi iridium ya, bukannya gua ini ya. Karena kalau busi iridium itu pemakaiannya lebih. Balik lagi ke pemakaian. Dan ingat balik lagi ke jejakan lo doi. Ya, itu. Ingat doi. Ya, jejakan lo. Oke. Jadi untuk nih ada pertanyaan juga nih dari kawan-kawan dan dulu juga saya pernah ngalamin juga nih Om nih. Jadi kita nyalain mobil nih, cet. Tahu engine keluar. Teng. Wah. Kita kadang kan udah ada yang beda lah dengan posisi mobil kita ini kan kayak seakan-akan ada something nih ya kan. Waduh, trouble nih. Apa ini? Dan ini yang keluar kan biasa cek engine ini yang sering antara mobil yang udah 4-5 tahun ke atas itu biasanya udah sering keluar gitu Ted. Ya, kalau cek engine itu bisa kan dari sensor lah segala macam ya kan. Kadang kita udah periksain, udah mati nih, udah selesai engine udah nggak keluar lagi ya. Kita bawa balik seminggu 2 minggu. Balik lagi keluar lagi. Biasanya kalau di gua sih, kalau di bengkel gua dia harus di scan dulu. Terus scan ulang lagi. Scan dulu, kita lihat dulu, di learning dulu apa itu kendalanya. Misal kalau dia map sensor, biasanya dia ada kode-kode tertentu. Kalau map sensor kan mass airflow. Dia misalnya emang map airflow-nya kena, ya baru kita learning. Kalau nggak bisa learning berarti emang dia rusak. Harus diganti. Cuman diganti guys ya. Cuman kalau cek engine yang lain setahu gua sensor itu berpengaruhnya satu, kalau nggak dari map airflow-nya itu ke throttle body, kalau nggak di downpipe, header. Nah, itu ada dua biasanya. Yang berhubungan dengan sensor dan komputerisasi. Agak hati-hati gitu ya. Soalnya kalau untuk sensor nggak bisa sembarangan sih. Balik lagi kayak untuk orang-orang yang biasa drag race lah ya. Drag race biasa kan pakai gitu biar dia cepat ya. Ini untuk kayak misalkan space bisa nggak sih, kan kayak ini mobilnya mati nih, terus dia setting ulang lagi, bisa pakai remap gitu ya? Iya, kalau ECU-nya masih sehat masih bisa. Masih catatan ya, ECU masih sehat, mobil bisa di remap, jadi bisa diperbaruin lagi untuk akselerasi dan torsinya. Jadi masuk ke upgrade speed itu yang race tadi ya? Iya benar, itu biasa di torsi sama horsepower-nya naik. Kalau untuk bensin itu sendiri iya balik lagi nih ke bensin Om. Bensin ya kan. Kalau speed naik bohong ya kan. Kalau dibilang dia irit. Mobil gue irit tapi cepet. Mana ada, bro. Ingat ya. Kalau mobil lu cepet pasti boros. Ya. Jadi kebutuhan remap tuh sebenarnya gampang sih Om. Ya kalau dia mau butuhnya apa nih? Butuh buat akselerasi doang. Atau buat emang tenaga dia lebih tinggi. Kalau biasa attitude pengendaranya dia kayak biasa, kayak sebelum remap, insya irit. Nggak jadi masalah. Intinya balik lagi bilangin ke kaki lu orang ya pelan-pelan. Sekolahin lagi kakinya. Entah mobil remap, mobil masih dari keluaran pabrikan, kalau kaki lu galak ya sama aja. Salah satu ekstraksi lah gitu, nggak perlu gue sebutin lah ya namanya. Nanti mobil yang nanti jadi iklan. 50 juta itu ya. 50 juta ke bawah bisa dinego. Tolong kabarin ke sini. Halo. Ya, ada di sini alamatnya, masukin aja. Dia buat gue tanya. Bisa beli di sini ya? Gue tanya, dia kenapa ini mobil berbuat segala macam, gue gituin kan. Terus dia bilang ke gue, mungkin full pumpnya ya kali Om ya. Cuman gue curiga gitu loh, mobil ini berbok sensor kali. Satu. Cek lagi sensornya. Sensornya. Ternyata sensornya juga nggak bermasalah. Trouble. Kedua, ternyata permasalahannya tuh gue baru ngeh gitu. Jadi mekanik gue bolak-balik nanya gue, pas di kontak pertama, biasanya kan kalau kita kontak pertama indikator hidup semua. Ya kan. Nah, mekanik gue tuh bilang, kok ini nggak hidup? Cek engine-nya. Ada apa? Langsung disko? Iya, langsung hilang gitu kan. Kayak di wisata malam langsung disko. Nah, ternyata itu kena solenoidnya. Jadi pas kita buka, bukan koloid ya? Oh, bukan koloid. Bukan kolor juga, bukan. Kolor.
Jadi pas Bisa, gua bisa. mekanik gua coba buka dulu speedometer dashboard itu. Speedometernya yang dashboard tuh ya. Dibuka. Diangkat Ternyata semua. Masya Allah. Isinya om. Untung. Ditempel. Diganjelin di Nah, speedometer iya, jadi di lakban. biar kelihatan nggak keluar. Ya. Ini bukan untuk nyindir ya, tapi kasihan lah udah ngumpulin duit Ya, buat benar. beli mobil impian dia yang bakal buat diceper-ceperin biar bisa anjut-anjutan, biar bisa juga dia bawa si itu. Iya, benar. Tahu-taunya banyak trouble Benar, dia beli trouble. kan. Nabung seumur hidup boy. Beli kayak gituan, tahunya bermasalah. Ada yang mobil yang paling jelek ya, paling jelek masuk dan untuk pengen dia gagah-gagahan. Jadi Ada. Ada. Jadi Ada, mobil salah ini- satu ada. kayaknya nggak mungkin lah buat Iya. race gitu. Tapi dinaikin sama dia. Gitu. Iya, ada. Ada. Itu ada. Terus bilang gua nelpon gitu. Heeh. Om, bisa nggak di remap? Gue bilang nggak bisa. Oh, lucu ya Iya. orang itu. Cuman gue berpikir sebenarnya bisa. Hmm. Cuman karena gue dongle. Resiko ya? Iya. Kedua dongle gue nggak ada. Soalnya gue lihat mobil itu speknya lumayan lah. Salah satu pabrikan Jepang juga. Kalau gue Nggak lihat. murah nih ya. Iya. Dongle ini nggak murah ya. Benar. Dongle-nya nggak murah sih. Jadi seandainya beli dongle dan cuma untuk remap dia doang dengan harga segitu, saya dengar juga paling murah di sini remap boy. Makanya saya langsung ke sini ya kan. Iya. Dengan harga segitu ya intinya nggak kebeli lagi lah dongle untuk mobil berikutnya ya. Iya, benar. Jadi kalah di ongkos lah ya. Berarti ongkir boy kalau online shop. Kalau remap tuh gini Om. Ada yang punya lisensi dan ada yang nggak punya lisensi. Biasanya remap ya. Jadi ada yang permanen sama sama yang nggak. kontemporer ya. Iya. Permanen sama kontemporer. Iya. Kayak tato om. Atau tenaga ya. Tenaga bolong-bolong. Kalau cloning itu biasanya dari made in China. Made in China itu biasanya kalau nggak benar-benar software kita dapat yang asli, itu pasti begitu. Balik lagi. Iya, ya contohnya gue pernah pertama kali gue belajar itu pakai Galeto sama Piassini. Itu bisa sebenarnya. Cuman dia pasti trouble kode salah. Itu cloningan. Cuman kalau udah mainnya salah satu brand dari USA, dari Italia, Jerman. ya Jerman, ya Kepaten pasti lah ya. lah itu. Paten bro. Soalnya kan kalau di remap diambil dulu nih datanya, data kita simpan. Data masukin asli itu ya? Iya, kita masukin dulu. Itu ada stek-steknya. Biasanya stek 1, stek 2, stek 3. Speed limiter, ECM, baru kalibrasi. Kalibrasinya. Teman juga lah, dia di bidang otomotif. Iya, salah satu. Ya gue sebutin lah ya, sama overdrive juga. Overdrive garage yang ada di Antasari pun sama gitu. Kalau kita pakai lisensi yang dijamin, lu copot aki berkali-kali ganti aki 5 tahun gak dihidupin pun ecunya tetap masih dapat. Kecuali ganti mobil ya. Ya, ganti mobil ya. Biasanya mereka Ecu nanya. bawa aja lu. Ganti mobil ecunya bawa aja Bener, kan. bener. Ecu remepan. Biasanya mereka nanya, ini permanen nggak? Gue bilang, kalau kita lisensi kita tunjukin. Makanya ya so far kalau gue sih lebih aman remap gitu. Kenapa? Kalau ada sih yang suaranya dar beratak tak gitu kan. Yang pakai alat lah ya. Yang pakai alat. Soalnya remap pun bisa yang seperti itu gitu. Cuman kan kita lihat lagi timing pengapiannya, terus bagus nggak nih gitu loh. Lu spek lu tuh mau harian apa mau balap? Soalnya bensin nih, gua kasih pelajaran buat kalian semua yang di rumah. Ingat pelajaran ya. Jangan pernah asal ke tukang tuner yang nggak punya lisensi. Yang pertama. Yang kedua, berapa sih naiknya bensin? Nah, bensin itu dilihat juga dari sesi. Nah, banyak lah yang bilang bisa nyampe 50%, nggak bisa. Maksudnya banyak capek 50% Nah, maksudnya gimana? dia bilang tenaga biasanya nih 116 horsepower, ya kan? 116 horsepower. Dia mau 50%, itu nggak bisa, pasti jebol mesin. Nggak kuat lah ya. Ya, ring pistonnya kena, piston bengkok segala macem lah, nyampur. Karena kan panas dia. Terus kenapa paling aman itu kalau bensin 5 sampai 30. 5 ya adalah spesifikasi mobilnya apa aja ada. Bisa kita mundurin setting pengapiannya biar dia nggak kena knocking. Terus kalau untuk diesel, Overheat. nah kalau untuk diesel, ya itu bisa sampai 50%. Lebih tahan ya diesel. Lebih ya, tahan. mesinnya. Cuman sebenarnya diesel itu mesinnya lebih tipis. Ya, tetap aja lah ya kan namanya
standar pabrikan itu memang udah dibuat sedemikian rupa untuk aman kamu orang, tapi kan kepuasan tuh balik lagi ke si pengemudi sama kaki lu, inget jangan nakal. Kalau ada kawan-kawan yang berniat dan keinginan untuk memperbaiki akselerasi mobilnya, bisa untuk datang tempat ke bengkel, bisa Pak. kemana Om? Di Alamat UTG lengkap? Reds, di UTG Reds, Jalan Gunung Raja Basaraya, Blok F7, Perumnas Waihalim, dekat pasar. Dekat Pasar Waihalim ya. Oke, untuk kawan-kawan langsung ke sini ya untuk masalah remap bisa bayar di sini kalau ada. Oke, sekian dulu video ini. Next kita lanjut lagi ya. Salam.